Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6A, Prodi Pendidikan Sejarah, mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu. Dosen pengampu Bapak Amirullah akan mempresentasikan tentang paradigma dan teknik integrasi ilmu. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu ada Rafia Jova, Dara Dinanti Oktavia Mauri, dan saya sendiri, Korina Diratun Jahro. Baik, selanjutnya sebelum memasuki materi, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Saat ini dunia sudah berada dalam kemajuan teknologi. Pemahaman akan dunia, baik dalam ilmu pengetahuan, dalam cakupan sains, dan agama dianggap sebagai arah yang berbeda. Sebagai umat Islam, tentu pemahaman tersebut sudah ada dalam pedoman Al-Quran maupun yang disampaikan melalui sunnah-sunnah Rasulullah. Selanjutnya di sini kita akan membahas materi pertama, yaitu paradigma dalam integrasi ilmu. Nah, di sini untuk menunjang kehidupan manusia, ilmu dapat digunakan sebagai alat untuk bertahan hidup. Ilmu juga bersifat universal dan sangat luas. Tak heran jika perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan bahwa manusia untuk berilmu, karena dengan berilmu manusia mampu mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Selain itu, dengan ilmu juga Allah memberikan derajat yang lebih tinggi dibandingkan manusia yang tidak berilmu di mata Allah maupun di mata sesama manusia. Nah, selanjutnya di sini tidak semua masyarakat secara menyeluruh sepakat untuk menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan atau dalam ranah sains ini bisa dikorelasikan dengan pemahaman agama. Hal tersebut didasari adanya sentimen agama yang pernah dialami oleh masyarakat Eropa dalam menghadapi otoritas gereja. Dengan perbedaan pemahaman inilah yang akan melahirkan perbedaan paradigma atas integrasi dalam ilmu itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini saya mengambil atau mengutip dari salah satu tokoh filsuf agama Islam, yaitu Al-Ghazali, mengatakan bahwa terdapat istilah dalam fikih yaitu fardu ain atau kewajiban personal dan fardu kifayah yaitu kewajiban kolektif untuk digunakan dalam membuat hierarki ilmu pengetahuan. Dalam ilmu agama, menurutnya, tetap lebih prioritas dari ilmu-ilmu lain seperti logika, ilmu hitung, dan ilmu filsafat. Oleh karenanya, mempelajari ilmu agama dianggap sebagai kewajiban personal bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Sehingga di sini membuktikan bahwa Islam memang sudah menyuruh untuk manusia menuntut ilmu. Dan dengan perintah-perintah Allah tersebutlah lahirlah karya-karya yang diciptakan oleh filsuf-filsuf agama Islam itu sendiri untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang masih bisa digunakan untuk kehidupan manusia sampai saat ini. Selanjutnya, materi yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Korina Diratun Jahro. Di sini saya akan membahas tentang ragam paradigma dan teknik integrasi ilmu. Ragam paradigma integrasi ilmu terdapat 3, yaitu yang pertama, integratif cara pandang ilmu yang menyatukan semua ilmu pengetahuan ke dalam satu kotak tertentu dengan mengasumsikan sumber tunggal yakni Tuhan. Yang kedua, ada ilmu integralistik, ialah ilmu yang menyatukan dan bukan hanya sebagai tempat pengamuan wahyu Tuhan saja dengan temuan pikiran manusia. Yang ketiga, dialogis memiliki cara pandang yang lebih terbuka terhadap ilmu dan menghormati keberadaan berbagai macam jenis ilmu yang ada, dan tidak meninggalkan sifat kritis yang ada di setiap ilmu. Dalam Toyar 2012 menyebutkan ada 4 model pengintegrasian ilmu dalam ajaran Islam. Yang pertama itu ada model Ifias, yaitu harus menempatkan akal di bawah kepercayaan atau iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada berbasis filsafat kuno atau klasik, yaitu memasukkan tauhid, dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu alam dan sosial yang mereka kembangkan nantinya. Yang ketiga ada berbasis tasawuf, yaitu menciptakan harmonisasi pemikiran Islam modern dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang terakhir ada berbasis fiqh,
Ajaran fikih Islam ini harus tetap beriringan selaras dengan kehidupan manusia saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rafia Zulfa. Pembahasan yang ketiga adalah panduan teknis pengintegrasian dan contoh praktik integrasi ilmu. Menurut Fathul Mufid tahun 2013, ada 4 sumber ilmu dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Keduanya berkedudukan sebagai sumber ajaran, baik sebagai sumber teologis maupun etis sebagai petunjuk hidup masyarakat muslim. Yang kedua ada alam semesta atau afaq. Manusia sebagai pelaku atau tokoh utama kehidupan di bumi, hendaknya juga tetap menjaga alam semesta. Yang ketiga, ada diri manusia sendiri atau afus. Akal merupakan kunci penugasan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dan yang terakhir adalah sejarah atau kosmos. Dari sejarah, kita dapat memahami tantangan hidup manusia di masa silam untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kemudian ada contoh integrasi ilmu. Kekuatan Islam terletak pada akidah Islam akan menumbuhkan akhlak Islam. Akidah pasti menegakkan akhlak. Semata-mata ilmu pengetahuan saja tanpa tegak atas akidah tidaklah menimbulkan akhlak. Contoh dari integrasi ilmu sendiri adalah pemikiran tasawuf modern oleh Hamka. Nah, dalam ajaran tasawuf modern oleh Hamka ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah memahami, makna, dan kepekaan sosial, di mana memahami yaitu menyadari dan menghayati zuhud. Makna adalah peribadatan dapat diambil makna metaforiknya. Kemudian kepekaan sosial adalah bergairah mengeluarkan zakat dan infak. Kesimpulan, pada dasarnya antara ilmu agama maupun ilmu umum adalah suatu kesatuan. Memang terdapat perbedaan di antara keduanya. Pemikir barat yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan bebas dari determinasi integrasi interkoneksitas antar ilmu dan agama. Ada 3 ranah, seperti yang disebutkan, yaitu integratif, integralistik, dan dialogis agama. Hal tersebut merupakan bentuk usaha penyatuan antara ilmu agama dengan ilmu umum, tanpa adanya saingan antar ilmu, tapi sama-sama sejalan untuk ilmu yang akan digunakan nantinya. Jadi, antara ilmu agama dan ilmu umum seimbang, saling bekerja sama dan saling berhubungan antar ilmu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kalimat yang tidak menyenangkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.